Shalom, nama Tuhan, senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian pada hari ini. Waktu berjalan begitu cepat, kita sudah masuk di minggu pertama bulan yang ke-6, pertengahan dari tahun 2020 ini. Dalam masa transisi menjelang menghadapi kehidupan new normal. Saya mau katakan apapun yang telah terjadi, marilah kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Dalam setiap musim kehidupan, yakinlah bahwa Dia Allah Immanuel yang selalu menyertai kita. Yesus sendiri berkata bahwa ketahuilah, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bahkan Roh Kudusnya diberikan untuk kita untuk tinggal dan berdiam dalam kehidupan orang percaya. Itu sebabnya apapun yang terjadi ketika kita sedang dalam masa transisi menjelang kehidupan new normal, saya mau katakan tetaplah melekat dan tinggal dalam pokok anggur yang benar, supaya kita bisa tetap bertumbuh dan menghasilkan buah. Yohanes 15 ayat yang ke-8 berkata demikian. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi dari ayat ini kita diberitahu bahwa apapun yang terjadi, biarlah kita tetap melekat tinggal dalam Kristus Yesus, supaya kita bisa tetap bertumbuh dan menghasilkan buah. Dalam masa transisi menjelang kehidupan new normal, akan ada banyak perubahan yang harus kita hadapi. Dan tentunya kita berharap perubahan yang positif, ada progres, ada kemajuan-kemajuan yang kita bisa alami sebagai orang yang percaya. Kita tetap jaga kesehatan kita secara jasmani dan rohani. Itulah sebabnya saya himbau sekali lagi, sebagai orang percaya, kita tetap perlu tuntunan dari firman Tuhan. Itu sebabnya saya ingin mengajak jemaat Tuhan, mari kita buka firman Tuhan dari kitab Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 sampai dengan 26. Bukalah Alkitab manual saudara, bukalah Alkitab digital saudara, dalam kitab Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 26. Saya akan bacakannya buat kita sekalian. Judul perikop dari Galatia 5 ayat 16 sampai 26, hidup menurut daging atau roh. Tentunya sebagai hamba Tuhan, saya menghimbau kepada jemaat sekaliannya, hiduplah dipimpin oleh roh, ya. Kita baca ayat-ayatnya. Ayat 16 dari Galatia 5 ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemacah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Pujilah nama Tuhan. Sekali lagi ayat-ayat ini memaparkan, memberitahu kepada kita, ada kehidupan yang di dalam daging, ada kehidupan yang di dalam roh. Dalam pengertian kehidupan daging itu kehidupan yang seringkali cenderung demi kepentingan diri sendiri. Mau-maunya kita yang seringkali cenderung memilih kehidupan dalam dosa. Tetapi sangat jelas firman Tuhan seakan-akan memberi himbauan, seakan-akan mengarahkan kita untuk pilihlah untuk hidup dalam roh. Jangan hidup dalam
daging, karena ujungnya menuju kepada kebinasan. Tapi kalau hidup dalam roh, kita menghasilkan buah roh, dan itu menyenangkan hati Allah, ya. Nah, pada kesempatan ini sekali lagi, hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Kita mesti berani ambil keputusan seperti itu, menanggalkan kehidupan lama kita, tinggalkan masa lalu, sifat, karakter, kebiasaan lama kita, tinggalkan. Mari kita pakai karakter yang baru, yaitu buah roh. Seperti Galatia 5 ayat 13 berkata demikian, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi ketika kita sudah percaya Kristus, Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita, mari kita jangan hidup terus tinggal dalam dosa, jangan tinggal terus dalam karakter yang lama, tapi kita tanggalkan. Jangan gunakan kesempatan lagi untuk hidup dalam dosa, tapi mari kita gunakan kesempatan untuk hidup dalam pimpinan roh, saling melayani di dalam kasih. Ya, sekali lagi kita mau bertumbuh, menghasilkan buah. Dan dalam kesempatan ini saya mau ambil buah yang pertama yang namanya kasih. Bertumbuhlah di dalam kasih. Ada dua tindakan yang harus mewarnai kehidupan kita sebagai orang Kristen yang ingin bertumbuh di dalam kasih. Yang pertama, kasih itu memberi berapapun harganya. Artinya tindakan untuk memberi. Dan kalau saya sampaikan ini, jangan sampai jemaat Tuhan langsung konotasinya, waduh uang nih, waduh rupiah, waduh kolektor, waduh persepuluhan. Bukan cuma seperti itu, saudara. Ketika kita bilang kasih itu memberi berapapun harganya, bukan hanya sekedar rupiah. Alkitab kasih contoh yang begitu jelas. Allah memberikan teladan yang baik. Dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan, memberikan anak yang tunggal. Jadi inilah kasih. Dia mengaruniakan, dia memberi anak yang tunggal. Yesus sendiri kasih contoh yang baik. Aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan memberikan nyawaku. Jadi Tuhan lihat, memberi bukan berarti cuma sekedar rupiah. Lebih daripada itu, kita harus memberi hidup kita, ya. Yang terbaik seluruh kehidupan kita. Yang pertama-tama kepada Allah dan berikutnya kepada sesama. Inilah hukum yang terdapat dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 39. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan kita. Dan yang kedua, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi kasih itu memberi. Memberi apa? Bukan sekedar rupiah sekali lagi, tapi memberi hidup ini, memberi keseluruhan keberadaan kita untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kalau kita pernah dengar ungkapan yang lain dari Kisah Rasul 20 ayat 35 bilang berkata, terlebih bahagia memberi daripada menerima. Saya ingatkan sekali lagi, jangan hanya sekedar konotasinya mengenai rupiah. Itu lebih daripada rupiah. Paulus sampaikan kata-kata itu dalam pengertian dia memberi hidupnya untuk terlibat dalam pelayan kepada jemaat-jemaat yang dia layani. Bukan cuma sekedar rupiah, tapi tenaga, pikiran, kasihnya dicurahkan all out dalam pelayanan. Jadi dalam kesempatan ini saya mau katakan, kita harus bertumbuh dalam kasih. Dalam pengertian apa? Kasih itu memberi, tindakan memberi. Apa? Kita perlu bukan cuma sekedar memberi rupiah, tapi kita perlu memberi telinga untuk mendengar keluhan orang lain. Dalam masa transisi menjelang kehidupan new normal, mungkin ada banyak orang yang mengeluh, juga mungkin ada orang yang mulai frustasi. Kita perlu memberi telinga kita untuk mendengar mereka berkeluh kesah, curhatan kita. Saya pernah baca sebuah buku dan mempelajari bahwa salah satu dalam konseling, kita perlu memberi telinga untuk mendengar orang yang datang kepada kita. Itu saja udah menolong dia. Itu saja sudah menunjukkan bahwa kita mengasihi dia. Jangan kita berbantah-bantahan, tapi berilah telinga untuk mendengar lebih banyak keluhan orang lain, supaya kita bisa mendapat hikmat Tuhan untuk memberikan nasihat yang bijak. Kita perlu memberi mulut kita untuk memberikan pujian, penghargaan, kata-kata yang membangun kepada orang lain, daripada sekedar mengkritik dan menghakimi kesalahan orang lain. Kita perlu memberi mata kita untuk melihat kebaikan-kebaikan orang lain, daripada sekedar melihat kejelekan dan kekurangan orang lain. Kita perlu beri tangan kita untuk melakukan sesuatu, do something good, daripada berdiam diri dan berpangku tangan.
Hari ini saya mau ajak jemaat Tuhan, yuk bertumbuhlah dalam kasih. Kasih itu memberi, ya. Jangan hanya berdiam diri, jangan hanya fokus kepada diri sendiri. Ketika kita dengan kasih itu memberi, kita artinya memberikan totalitas diri kita, menyediakan diri, waktu, dana, perhatian, istilahnya keluar dari kepentingan diri sendiri, keluar dari keinginan, minat kita sendiri. Saya senang membacakan sebuah ayat dalam kitab Filipi 2 ayat 3 dan 4 buat kita sekalian ya hari ini. Dengar baik-baik. Firman Tuhan berkata, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi sekali lagi, kasih itu memberi. Tindakan memberi artinya kita jangan hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tapi lihatlah kepentingan orang lain. Berilah matamu, telingamu, tanganmu untuk kepentingan orang lain. Ya, tentunya sekali lagi yang pertama-tama, kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu. Jadi kita bisa mengasihi Tuhan dengan cara mewujudkan dengan mengasihi sesama. Seperti yang Yesus katakan, jadilah garam, jadilah terang. Dan saya himbau kepada jemaat Tuhan, jadilah garam yang larut gitu, yang berfungsi, berguna, memberi rasa. Jadilah terang yang bersinar, yang memberi penerangan sehingga orang tahu jalan yang benar. Jadilah berkat, lakukanlah sesuatu yang baik, hasilkanlah buah yang mempermuliakan Tuhan. Dalam hal ini buah roh yang bernama kasih. Yang kedua, kita mesti bertumbuh dalam kasih. Kasih itu apa? Kasih itu memberi pengampunan. Tapi tadi kasih itu memberi, ya. Yang kedua, kasih itu mengampuni. Artinya tindakan untuk mengampuni apapun kesalahannya. Saya belajar dari kitab Roma pasal yang kelima ayat yang ke-8 berkata demikian. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Allah mengasihi manusia bukan karena manusia pantas untuk dikasih. Allah mengasihi kita justru ketika kita masih berdosa. Yesus kasih teladan bahwa kita bukan hanya bisa mengasihi sesama seperti kebanyakan ajaran yang lain atau kebanyakan manusia pada umumnya. Kalau kamu baik, saya baik. Tapi Yesus ajarkan kita mesti mengasihi bukan cuma kepada sesama, tetapi kasihlah musuhmu. Firman Tuhan banyak kali mengajar pada kita, berbuatlah baik kepada yang jahat kepadamu. Jadi tetaplah mengampuni walaupun orang itu telah melukai hati kita. Memang tidak mudah, tapi inilah kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, Yesus mengajarkan kepada kita, barang siapa menampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Kita diajar untuk mengampuni orang 70 kali 7 kali. Artinya kita memang harus punya jiwa yang cukup besar untuk selalu bisa mengampuni. Saya menyadari ini tidak mudah. Itu sebabnya kita perlu Roh Kudus. Itu sebabnya kita perlu tetap melekat dan tinggal di dalam Kristus, supaya kita bisa menghasilkan buah yang seperti itu, yaitu kasih yang mengampuni. Sebab dari kemampuan manusia kita nggak bisa. Kita akan melawan, kita akan menolaknya. Kita akan bilang, nggak bisa saya mengampuni. Nggak mungkin saya bisa lupakan kejahatan, kejelekan, apa yang dia telah lakukan pada saya. Begitu melukai hati saya. Yes, betul. Itu sebabnya kita butuh karunia Roh Kudus untuk memampukan kita menghasilkan buah roh yang namanya kasih. Satu contoh yang menakjubkan dalam Alkitab terdapat dalam Injil Lukas pasal yang ke-15, cerita tentang anak yang hilang. Kita sama-sama tahu betapa kurang ajarnya anak ini, betapa durhakanya anak ini. Ayahnya sebelum meninggal udah minta harta warisan. Mending kalau dibuat usaha, mending kalau dibuat hal-hal yang positif. Tapi Alkitab menjelaskannya bahwa anak ini gunakan warisannya, uangnya itu dengan berfoya-foya, menghamburkan uang dengan sia-sia, sampai akhirnya jatuh miskin, terpuruk begitu rupa. Dan ketika dia mulai sadar dan dia bangkit untuk kembali ke rumah bapaknya, Alkitab dalam Injil Lukas 15 ayat 20 kasih catatan begini. Ketika anak bungsu itu sadar, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, perhatikan baik-baik, ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya
Bapaknya udah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ayahnya begitu lihat, bukannya masuk dalam rumah lalu ngumpet, tutup pintu rapat-rapat, suruh pegawainya bilang, tolak dia, saya nggak kenal anak yang durhaka itu. Bukan seperti itu, tapi justru Alkitab begitu menakjubkan, kasih contoh kepada kita bahwa ayahnya itu justru berlari mendapatkan anaknya itu, anak yang durhaka, anak yang telah melukai hatinya, anak yang telah menghabiskan hartanya. Ayahnya merangkul dia dan menciumnya. Ini kasih yang mengampuni. Jemaat yang dikasih Tuhan, kenapa bisa dilakukan seperti itu? Kenapa Allah kasih contoh seperti itu? Firman Tuhan kasih contoh seperti itu, kasih perintah seperti itu. Sebab dalam pemandangan Tuhan, setiap orang berharga. Selama orang itu masih hidup, pintu pengampunan selalu masih terbuka. Satu jiwa nilainya melebihi seisi dunia ini. Setiap orang begitu berharga di hadapan Tuhan. Dalam kesempatan ini sebagai hamba Allah, saya mau bilang kepada para suami, para bapak-bapak, yuk kasih istrimu, beri pengampunan, ampuni anak-anakmu. Sebagai hamba Tuhan, saya mau kasih nasihat pada ibu-ibu, istri-istri, yuk ampuni suamimu, ampuni anak-anakmu. Orang tua, ampunilah anak-anak. Sebaliknya anak-anak, ampunilah kesalahan orang tuamu. Mereka juga manusia biasa. Ingat, nobody perfect. Rekan sepelayanan, rekan kerja, atau siapapun, mari belajar untuk bertumbuh dalam kasih, yang mau memberi pengampunan, yang mau mengambil tindakan untuk mengampuni. Saya mau katakan sebuah kalimat begini, saudara. Kalau Allah bisa mengasihi dia, mengapa kita susah untuk mengampuninya? Allah kasih contoh. Walaupun orang itu jahat, Allah tetap mengasihinya dan mengampuninya. Dan bukankah kita sebagai anak-anak Allah harus ikut teladan yang diberikan? Ampunilah dan lupakan kesalahan orang tersebut. Memang tidak mudah, tapi sebagai hamba Allah, sekali lagi saya mau katakan, bertumbuhlah dalam kasih, ampunilah. Ada satu pasal yang terkenal dalam Alkitab, 1 Korintus pasal 13. Saya nggak bacakan buat kita pada hari ini. Sudah bisa buka dan baca sendiri. Itu penjelasan dari kata kasih yang begitu indah. Kasih itu sabar dan sebagainya. Tapi hari ini untuk menutup ibadah kita pada hari ini, saya mau bacakan 2 ayat yang terdapat dalam Injil Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Lalu 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ini perintah, saudara. Aku memberikan perintah, bukan opsional, bukan pilihan. Perintah untuk kita hidup saling mengasihi. Ukurannya apa? Seperti Kristus telah mengasihi kita. Jadi sebagaimana kita yang seringkali berbuat salah, Kristus tetap mengampuni. Begitulah yang harus kita lakukan kepada sesama kita. Kita harus mengampuni orang lain. Dan biasanya siapakah yang bisa menyakiti hati kita? Orang dekat. Itu sebabnya sekali lagi, para suami, ampuni istrimu yang mungkin melukai hatimu. Para istri, ampuni suamimu yang mungkin telah melukai hatimu. Orang tua, ampuni anak-anakmu yang mungkin telah melukai hatimu. Demikian juga anak-anak, ampuni orang tuamu yang mungkin telah melukai hatimu. Mungkin kadang-kadang kita bilang, dia begitu, dia begini, dia masih bahkan dalam keadaan jelek. Tetap kita mesti mengampuni. Karena ini perintah, bukan pilihan. Dan bukankah kita memang harus saling mengasihi satu dengan yang lain? Sebagai orang yang dianugerahi 4 orang anak, saya berkali-kali mengajarkan kepada anak saya, bilang begini, Papa sangat sayang kepada kalian. Apapun yang kalian perbuat, Papa tetap sayang, tapi kalau bisa jangan bandel. Kalaupun kamu bandel, Papa tetap sayang. Karena inilah perintah yang Tuhan Yesus ajarkan buat kita lakukan. Terlebih daripada itu, mesti memang kita keluar, menghasilkan buah roh yang namanya kasih ini. 2 Petrus 3 ayat 18 bilang, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita,
Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita nggak cukup hanya jadi orang Kristen yang kelihatannya bertumbuh banyak daun. Kita harus bertumbuh dan menghasilkan buah. Dan itulah yang menyenangkan hati Allah. Kita mesti ambil keputusan untuk mengasihi dan mengampuni. Ya, bukan hanya sekedar diam, pasif, tapi ambil tindakan. Pagi hari ini saya sampaikan hanya dua. Kasih itu memberi dan kasih itu mengampuni. Marilah kita bertumbuh dalam kasih, mengasihi Tuhan tentunya yang lebih utama daripada segalanya, dan kasih kepada Tuhan itu harus diwujudkan dalam mengasihi sesama. Itu sebabnya sekali lagi, hiduplah saling mengasihi, belajar untuk memberi sesuatu yang berguna untuk kebaikan orang lain. Jangan egois, jangan hanya pentingan diri sendiri. Jadilah garam yang larut, jadilah terang yang bersinar, jadilah berkat untuk banyak orang. Saya punya kebiasaan hampir tiap hari minum teh celup. Tapi teh celup itu tidak akan berguna banyak kalau dia masih dalam kemasannya terus. Itu mesti taruh di gelas, diseduh dengan air, baru bisa bermanfaat. Kasih itu mesti memberi, mesti ada tindakan nyata. Dan yang kedua, kasih itu mengampuni, mesti ambil tindakan untuk mengampuni. Hiduplah saling mengasihi, belajar mengampuni kesalahan orang lain. Ingat sekali lagi, nobody perfect. Jangan merasa benar sendiri. Setiap orang berharga di mata Tuhan. Bertumbuhlah di dalam kasih. Saya ingin akhiri firman Tuhan dengan menyanyikan sebuah pujian yang saya ingin ajak juga jemaat Tuhan. Yuk nyanyi bersama-sama. Dimanapun Anda berada, nyanyikan lagu ini. Biar kasih ilahi itu mengalir dalam hidup kita, memenuhi hati kita, dan kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang kami dengar. Dari masa-masa kami menghadapi transisi menjelang kehidupan new normal, biarlah kehidupan kami tetap bertumbuh melekat kepada Tuhan, bertumbuh dan menghasilkan buah, sehingga kehidupan kami mempermuliakan Bapa di surga. Kami nggak mau tinggal terus dalam kebiasaan lama, tinggal terus dalam karakter sifat kami yang memang begitu dari sononya, tapi kami mau mengalami perubahan yang positif, progres, mengalami kehidupan yang baru di dalam Kristus. Kami mau menanggalkan yang lama dan mengenakan karakter Kristus yang terdapat dalam Galatia 5, yaitu menghasilkan buah roh. Hari ini kami belajar tentang bertumbuhlah dalam kasih. Kami mau belajar kasih itu memberi. Kami mau ambil tindakan untuk memberi. Bukan hanya sekedar rupiah yang kami ikhlas untuk rela memberi, tapi lebih daripada itu, kami akan memberi telinga kami untuk mendengar keluh kesah orang lain dengan maksud menolong mereka. Kami akan memberi mata kami untuk melihat yang baik daripada sekedar melihat kejelekan dan kekurangan orang lain. Kami akan memberi mulut kami untuk memberikan pujian, penghargaan kepada mereka, supaya mereka dibangkitkan, dibangunkan. Mereka tidak menjadi orang-orang yang minder, daripada sekedar kami mengkritik dan menghakimi mereka. Kami mau memberikan tangan kami untuk melakukan sesuatu yang berguna, yang mempermuliakan nama Tuhan. Kami rindu menjadi garam yang larut, memberi rasa kepada banyak orang lain. Kami ingin menjadi terang yang bersinar, yang memberikan jalan penuntun kepada banyak orang lain untuk masuk ke dalam jalan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami mengasihi mereka dengan memberi pengampunan, dengan mengambil tindakan, memutuskan untuk mengampuni lebih daripada sekedar merasa sakit, memendam rasa benci dan dendam. Ajar kami
mengampuni. Sebab kami menyadari nobody perfect. Seringkali kami juga bisa berbuat salah. Itu sebabnya kami perlu kasih dari surga, kasih agape, kasih yang tanpa syarat itu mengalir dalam kehidupan kami. Kami butuh Roh Kudus untuk memampukan kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam kesempatan ini hamba berdoa buat hubungan suami istri. Demi nama Yesus, Tuhan pulihkan mereka. Kasih ilahi itu mengalir. Buat suami istri ini kembali saling mengasihi satu dengan yang lain, mengampuni satu dengan yang lain, tanpa melihat kelemahan, kekurangan yang pernah dilakukan hari-hari yang lalu. Tapi biarlah hari ini menjadi hari pemulihan. Mereka didamaikan kembali demi nama Yesus. Hubungan suami istri dipulihkan karena ada kasih agape. Karena mereka mau bertumbuh di dalam kasih, Roh Kudus akan memampukan mereka untuk melupakan kejelekan, kesalahan pasangannya, tapi justru melihat kebaikan, kelebihan dari pasangannya. Suami istri diperdamaikan kembali. Demikian juga dengan hubungan orang tua dengan anak. Kiranya Allah tolong mampukan mereka melihat kelebihan, keindahan dari hubungan yang harmonis, lebih daripada perseteruan, daripada percekcokan, daripada masalah, perbedaan yang seringkali menimbulkan konflik satu dengan yang lain. Tapi biarlah kami dilingkupi dengan kasih ilahi yang begitu rupa, sehingga kami bisa melihat betapa indahnya kalau kami hidup rukun bersama. Sebab kesanalah berkat-berkat akan diperintahkan. Terima kasih banyak ya Tuhan buat hari ini. Berkati setiap kami yang telah mendengarkan firman Allah. Jadikan kami pelaku dari firman Tuhan. Kami mau melekat, bertumbuh, dan menghasilkan buah bagi kemuliaan Allah. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat Tuhan, sebelum kita selesaikan ibadah pada hari ini, terimalah berkat-berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa. Terimalah kasih dari Yesus Kristus yang senantiasa mempersatukan kita satu dengan yang lainnya. Dan terimalah penghiburan, pimpinan dari Roh-Nya yang kudus dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin, amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di lain kesempatan.